Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya lah sehingga saya dapat menyelesaikan tugas AIK saya dengan judul karya monumental umat Islam. Saya sendiri Nur Sakinah dengan NIM 09105802230007 dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Selanjutnya pada slide ini saya mempunyai daftar isi presentasi. Yang pertama itu ada pendahuluan, yang kedua periode-periode kunci peradaban Islam, yang ketiga karya monumental di bidang seni dan budaya, yang keempat peran umat Islam di masa kini, yang kelima ada kesimpulan, dan yang terakhir itu referensi dari presentasi saya. Pada bagian ini, pendahuluan dari kontribusi peradaban Islam pada masa kejayaan. Nah, pada masa kejayaan Islam yang sering disebut sebagai Golden Age adalah periode di mana peradaban Islam ini mencapai puncak perkembangannya dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, seni, dan budaya. Nah, periode ini ditandai dengan semangat mencari ilmu yang tinggi, toleransi terhadap berbagai budaya, dan kemajuan pesat dalam berbagai disiplin ilmu. Nah, bidang-bidang yang mengalami kemajuan pesat di kontribusi peradaban Islam ini yaitu ilmu pengetahuan. Nah, adapun bagian-bagiannya yaitu yang pertama itu matematika. Nah, di mana di sini Al-Khawarizmi memperkenalkan konsep aljabar, angka Arab, dan sistem bilangan desimal yang kita gunakan hingga sekarang. Nah, yang kedua itu astronomi, di mana ilmuwan muslim mengembangkan astrolab, kalender hijriah, dan observatorium yang akurat. Yang terakhir itu kedokteran, di mana Ibnu Sina menulis The Canon of Medicine, sebuah ensiklopedia medis yang menjadi rujukan utama selama berabad-abad. Yang keempat itu kimia, di mana Al-Razi dianggap sebagai bapak kimia modern. Yang keenam itu fisika, di mana Ibnu Salt mempelajari optik dan menemukan hukum pembiasaan cahaya. Nah, yang kedua itu filsafat, di mana filsafat ini para filsuf muslim seperti Al-Farabi dan Ibnu Rushd mengembangkan pemikiran filsafat mereka yang menggabungkan unsur-unsur Yunani dengan ajaran Islam. Nah, yang kedua seni dan arsitektur, di mana bagian-bagiannya yaitu seni Islam ini menghasilkan karya-karya indah seperti kaligrafi, ukiran, dan arsitektur masjid yang megah. Nah, yang kedua itu 1001 Malam atau Arabian Nights adalah salah satu contoh karya yang terkenal di periode ini. Nah, selanjutnya itu pengaruh yang berlanjut hingga kini, di mana dasar ilmu pengetahuan modern ini banyak konsep dan penemuan ilmuwan muslim menjadi dasar bagi perkembangan ilmu pengetahuan modern di Eropa. Yang kedua warisan budaya, di mana di sini seni dan arsitektur Islam menjadi inspirasi bagi banyak peradaban dan masih dinikmati keindahannya hingga sekarang. Yang ketiga toleransi dan pluralisme, di mana di sini semangat toleransi dan pluralisme yang tinggi pada masa kejayaan Islam menjadi contoh yang baik dalam membangun masyarakat yang harmonis. Yang terakhir adanya perkembangan Islam. Nah, di mana kontribusi para ulama ini pada masa itu dalam bidang tafsir, hadis, dan fikih membentuk dasar bagi perkembangan Islam sebagai agama yang komprehensif. Jadi masa kejayaan Islam ini adalah periode yang sangat penting dalam sejarah peradaban manusia. Mengapa? Karena kontribusi peradaban Islam dalam berbagai bidang telah memberikan pengaruh yang sangat besar dan berkelanjutan hingga saat ini. Nah, warisan peradaban Islam ini menjadi sumber inspirasi bagi seluruh umat manusia untuk terus belajar, berinovasi, dan membangun peradaban Islam yang lebih baik lagi. Nah, pada bagian ini periode-periode kunci peradaban Islam. Tentu saja saya akan membahas periode-periode kunci peradaban Islam dan pencapaiannya dalam berbagai bidang. Nah, awal perkembangan peradaban Islam dimulai dari masa Nabi Muhammad SAW
Dimulai dengan wahyu pertama di Gua Hira, periode ini ditandai dengan pembentukan komunitas Islam pertama di Madinah. Fokus utama beliau adalah penyebaran ajaran Islam dan pembentukan sistem sosial politik yang baru. Selanjutnya itu Khulafaur Rasyidin, di mana beliau ini periodenya kepemimpinan langsung para sahabat Nabi. Terdapat pula upaya konsolidasi kekuasaan Islam di Jazirah Arab dan sekitarnya. Meski periode beliau singkat, namun periode ini menjadi pondasi kuat bagi perkembangan Islam selanjutnya. Selanjutnya, masa kejayaan Islam. Nah, pada masa kejayaan Islam ini sering dikaitkan dengan periode kekuasaan Daulah Umayyah dan Daulah Abbasiyah, di mana Daulah Umayyah ini ada ekspansi wilayah yang mana membentang dari Spanyol hingga India, pusat pemerintahan Damaskus, dan adanya kontribusi di mana membangun infrastruktur, sistem pemerintahan yang efektif dan mendorong perdagangan. Adapun Daulah Abbasiyah di mana adanya pusat pemerintahan Baghdad, dan ada juga kontribusi dimulai dari ilmu pengetahuan, berdirinya Baitul Hikmah sebagai pusat penerjemahan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, munculnya tokoh-tokoh ilmuwan Muslim seperti Al-Khwarizmi, Ibnu Sina, dan Al-Biruni. Yang kedua, budaya dan arsitektur, di mana pembangunan kota-kota megah seperti Baghdad dengan arsitektur yang menggabungkan unsur Persia dan Arab. Yang terakhir itu ekonomi, di mana di sini perdagangan yang sangat maju, terutama rempah-rempah dan tekstil. Nah, adapun pencapaian dalam berbagai bidang, dalam ilmu pengetahuan, matematika, algoritma, dari nama Al-Khwarizmi, angka Arab, konsep aljabar. Yang kedua, astronomi, di mana ada kalender hijriah, observatorium, penemuan planet. Nah, yang ketiga, kedokteran, di mana ada penemuan obat-obatan, anatomi tubuh, dan rumah sakit. Yang keempat, fisika, di mana ada optika dan mekanika. Yang terakhir itu kimia, di mana ada alkimia, pembuatan kertas. Nah, pencapaian kedua yaitu budaya dan arsitektur, di mana ada khat atau seni kaligrafi yang indah dan beragam. Yang kedua, arsitektur, artinya ada Masjid Agung Cordoba, Taj Mahal, Kubah Batu, dan lain sebagainya. Yang ketiga, sastra, di mana ada 1001 Malam atau Arabian Nights, puisi sejarah. Yang keempat, musik, di mana instrumen musik, teori musik. Nah, yang terakhir itu ekonomi, pencapaian terakhir ada perdagangan, di mana jalur sutra, rempah-rempah, tekstil. Yang kedua ada pertanian, di mana bagian-bagiannya itu ada sistem irigasi, pertanian intensif. Yang terakhir itu perbankan, di mana bagiannya ada sistem perbankan modern. Nah, adapun faktor pendukung kejayaan Islam, yang pertama itu toleransi terhadap budaya, di mana Islam ini mampu mengakomodasi berbagai budaya dan tradisi. Yang kedua, pentingnya ilmu pengetahuan, artinya ajaran Islam ini mendorong umatnya untuk mencari ilmu pengetahuan. Yang ketiga, sistem pemerintahan yang baik, di mana adanya sistem pemerintahan yang efektif dan stabil untuk pemerintahan yang baik. Nah, letak geografis yang strategis artinya memudahkan dalam perdagangan dan penyebaran budaya. Adapun faktor kemunduran dari kejayaan Islam, yang pertama terjadi pepecahan politik, terjadinya perang saudara dan perebutan kekuasaan. Yang kedua, serangan bangsa Mongol, di mana menghancurkan banyak pusat peradaban Islam. Yang ketiga, ketergantungan pada hasil pertanian. Artinya di sini membuat ekonomi rentan terhadap bencana alam, terjadinya bencana alam. Yang terakhir itu kurangnya inovasi, artinya kemajuan ilmu pengetahuan ini mulai stagnan. Nah, jadi pada masa kejayaan Islam ini merupakan periode yang sangat penting dalam sejarah peradaban manusia, karena kontribusi peradaban manusia dalam berbagai ilmu pengetahuan, budaya, dan ekonomi sangat signifikan dan masih relevan hingga saat ini.
Nah, masa kejayaan Islam ini merupakan periode yang sangat penting dalam sejarah peradaban manusia karena kontribusi peradaban Islam ini dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, budaya, dan ekonomi sangat signifikan dan masih relevan hingga saat ini. Nah, pada bagian ini dapat dilihat pada PowerPoint saya karya monumental di bidang seni dan budaya. Yang saya ambil itu patung Liberty merupakan simbol kebebasan dan demokrasi di Amerika Serikat seperti pada gambar di PowerPoint saya. Nah, bagian selanjutnya itu peran umat Islam di masa kini. Tentu saja saya akan bahas secara mendalam mengenai peran umat Islam di masa kini dalam berbagai bidang, khususnya teknologi modern, pendidikan, dan pengembangan ekonomi syariah. Nah, peran umat Muslim di masa kini, umat Islam ini memiliki potensi besar untuk berkontribusi dalam kemajuan dunia. Dalam era globalisasi ini dan perkembangan teknologi yang sangat pesat, umat Islam tidak hanya menjadi bagian dari perubahan, tetapi juga menjadi aktor utama dalam memajukan berbagai bidang. Yang pertama itu kontribusi dalam teknologi modern. Jadi ada pengembangan aplikasi Islam. Nah, di mana di sini umat Islam telah mengembangkan berbagai aplikasi Islam yang memudahkan umat dalam menjalankan ibadah seperti Al-Quran, jadwal sholat, kompas kiblat, hingga aplikasi untuk belajar tentang Islam. Yang kedua ada startup teknologi syariah. Jadi munculnya startup teknologi syariah yang menawarkan solusi inovatif dalam berbagai sektor seperti fintech syariah, e-commerce halal, dan platform berbasis syariah. Yang ketiga penelitian dan pengembangan, di mana banyak ilmuwan muslim yang berkontribusi dalam penelitian di bidang teknologi seperti kecerdasan buatan, bioteknologi, dan energi terbarukan. Yang terakhir itu ada digital dakwah, di mana penggunaan media sosial dan platform digital lainnya ini untuk menyebarkan dakwah Islam dan nilai-nilai kebaikan. Nah, yang kedua kontribusi dalam pendidikan, di mana ada pendirian lembaga pendidikan Islam. Artinya umat Islam ini mendirikan berbagai lembaga pendidikan mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi yang menggabungkan ilmu pengetahuan modern dengan nilai-nilai Islam. Yang kedua, pengembangan kurikulum Islam, di mana umat Islam ini aktif dalam mengembangkan kurikulum pendidikan yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan pelajaran umum. Nah, yang terakhir itu ada beasiswa dan program pengembangan, di mana banyak lembaga dan individu yang memberikan beasiswa kepada mahasiswa muslim untuk melanjutkan studi mereka di berbagai bidang. Yang ketiga, kontribusi dalam pengembangan ekonomi syariah. Nah, di mana ada perbankan syariah. Artinya perbankan syariah ini semakin berkembang pesat dan menjadi alternatif bagi masyarakat yang menginginkan sistem keuangan yang lebih adil dan berkelanjutan. Yang kedua ada produk dan jasa halal. Nah, di mana di sini industri halal terus tumbuh pesat karena menciptakan peluang bisnis yang luas bagi umat Islam. Yang ketiga itu investasi syariah. Artinya semakin banyak investor yang tertarik pada investasi syariah, mendorong pertumbuhan pasar modal syariah. Yang terakhir itu wirausaha syariah. Jadi munculnya wirausaha muda muslim yang membangun bisnis yang tidak hanya menguntungkan secara finansial tetapi juga memberikan manfaat sosial. Nah, selain ada peran umat muslim, tentu saja ada tantangan dan peluangnya. Meskipun telah banyak kontribusi positif yang saya sebutkan tadi, umat Islam ini masih menghadapi berbagai tantangan. Seperti yang pertama itu stereotip negatif. Artinya umat Islam masih sering dikaitkan dengan terorisme dan radikalisme, sehingga menghambat penerimaan terhadap kontribusi positif mereka. Yang kedua itu kesenjangan digital, artinya tidak semua umat muslim ini memiliki akses yang sama terhadap teknologi, sehingga perlu upaya untuk mengurangi kesenjangan digital. Yang ketiga, kurangnya integrasi ilmu pengetahuan dan agama, artinya
di sini masih ada pandangan yang memisahkan antara ilmu pengetahuan dan agama. Padahal keduanya ini saling melengkapi, saling membutuhkan dan saling membutuhkan satu sama lain. Namun di balik tantangan yang saya sebutkan tadi, terdapat peluang besar bagi umat Islam untuk terus berkontribusi dalam memajukan dunia. Tapi dengan memanfaatkan teknologi, pendidikan, dan ekonomi syariah, umat Islam ini dapat menjadi solusi bagi berbagai permasalahan global. Nah, saya akan menjelaskan bagian terakhir dari materi ini, yaitu rangkuman dari materi-materi atau pembahasan yang saya jelaskan sebelum-sebelumnya. Nah, tentu saja saya akan merangkum kontribusi besar peradaban Islam dalam membangun dunia modern dan peran umat Islam dalam melanjutkan tradisi keilmuan dan kebudayaan seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Nah, kontribusi besar peradaban Islam dalam membangun dunia modern, peradaban Islam ini telah memberikan kontribusi yang sangat signifikan dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dunia. Beberapa kontribusi utama meliputi itu yang pertama ilmu pengetahuan dasar, yang kedua metode ilmiah, yang ketiga penerjemahan. Artinya umat Islam telah berperan penting dalam menerjemahkan karya-karya ilmiah dari bahasa Yunani dan Persia ke dalam bahasa Arab, sehingga ilmu pengetahuan dapat tersebar luas. Yang selanjutnya itu pendidikan. Ada pendidikan di mana Islam ini sangat menekankan pentingnya pendidikan sehingga melahirkan banyak-banyak pusat pembelajaran dan perpustakaan di dunia Islam. Selanjutnya itu arsitektur dan teknik. Arsitektur Islam seperti masjid dan istana menunjukkan tingkat kecanggihan teknik konstruksi yang tinggi. Yang terakhir itu ada nilai-nilai kemanusiaan. Nah, Islam ini mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan seperti toleransi, keadilan, dan persaudaraan yang menjadi dasar bagi pembangunan peradaban yang lebih baik. Nah, peran umat Islam dalam melanjutkan tradisi keilmuan dan kebudayaan. Nah, umat Islam ini memiliki peran yang sangat penting dalam melanjutkan tradisi keilmuan dan kebudayaan yang telah dibangun oleh para pendahulunya. Beberapa peran tersebut antara lain yang pertama itu menghidupkan kembali warisan ilmu. Artinya umat Islam ini perlu menggali kembali warisan ilmu pengetahuan dan kebudayaan Islam yang kaya serta mengembangkannya sesuai dengan konteks zaman modern atau konteks zaman yang terjadi hingga saat ini. Nah, yang kedua itu ada menjadi pelopor bagi ilmu pengetahuan. Artinya umat Islam ini harus aktif berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menghasilkan karya-karya original yang bermanfaat bagi umat manusia atau umat Islam. Nah, yang ketiga menyebarkan nilai-nilai Islam. Jadi umat Islam ini perlu menyebarkan nilai-nilai Islam yang luhur seperti toleransi, keadilan, dan persaudaraan ke seluruh dunia. Nah, yang terakhir itu membangun peradaban yang maju. Artinya umat muslim ini berperan aktif dalam membangun peradaban yang maju, adil, dan sejahtera berdasarkan nilai-nilai Islam. Jadi materi-materi yang saya jelaskan sebelum-sebelumnya mulai awal hingga kesimpulan ini telah memberikan kontribusi yang sangat besar dalam membangun dunia modern. Warisan ilmu pengetahuan dan kebudayaan Islam merupakan aset yang sangat berharga bagi umat manusia karena umat Islam ini memiliki tanggung jawab untuk melanjutkan tradisi keilmuan dan kebudayaan ini serta berkontribusi dalam membangun peradaban yang lebih baik lagi dan mengembangkan kemajuan Islam, dan kita menjadi peran yang sesungguhnya yang sangat dibutuhkan oleh umat Islam. Itulah tadi materi yang saya bawakan. Semoga materi ini sangat bermanfaat bagi pendengarnya.
Nah, setelah menjelaskan kesimpulan dari materi saya, tentu saja saya menggunakan beberapa referensi untuk menyelesaikan materi saya tentunya. Referensi pertama yang saya gunakan oleh Ibnu Khaldun, The Muqaddimah and Introduction to History London, dan The House of Wisdom, How Arabic Scans Helped to Shape the Western World, London. Itulah tadi beberapa referensi yang saya gunakan pada materi ini. Nah, dengan berakhirnya pemaparan materi, mulai dari pendahuluan hingga kesimpulan dan beberapa pemaparan referensi yang saya gunakan untuk menyelesaikan tugas ini, maka dari itu demikianlah pemaparan materi. Terima kasih atas tugas yang diberikan oleh Bapak dosen pengampu, sehingga saya pribadi dapat mencari ilmu dan menggali ilmu lebih dalam lagi tentang apa itu peradaban Islam. Saya berharap pemaparan materi saya ini memberikan manfaat dan wawasan baru bagi pendengar, terutama untuk saya sendiri. Sekian dan terima kasih. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.